Karena jika tidak ada surat, ini bukan penangkapan, tapi ini namanya penculikan dan penyekapan. Laporan-laporan pidana terhadap kasus ini seolah-olah menghalang-halangi orang mau menambang, tapi pihak lain mengatakan Anda nggak bisa nambang di sini dong, ini kan lahan HGU-nya ada pada kami, bukan ada pada Anda. Saya kira ini persoalan harus dikelirkan, jangan timbul ketegangan di lapangan. Konflik panas dua perusahaan, yakni PT Santosa Kurnia Bahagia atau PT SKB dan PT Atlas Resources Tbk yang saling klaim kepemilikan tanah sampai kini terus berlangsung, meski kasus tersebut sedang diproses di Mahkamah Agung. Terbaru, penyerobotan dan eksekusi liar lahan kelapa sawit PT SKB di Kabupaten Musi Banyu Asin yang dilakukan oleh PT Atlas Resources Tbk yang dipimpin langsung petinggi Bareskrim Polri, Kombes YTH bersama puluhan Brimob Kelapa II Depok berakhir ricuh. Dua orang petugas keamanan PT SKB yang sedang berjaga, yaitu Jumadi dan Indra, diamankan aparat kepolisian dengan dalih menghalang-halangi kegiatan penambangan. Ironisnya, kedua orang tersebut ditangkap tanpa adanya surat penangkapan. Kasus tersebut menarik perhatian sejumlah kalangan. Sebut saja Yusril Iza Mahendra dan pengacara nasional Alvin Lim yang merupakan duta golongan kaum buruh tambang wilayah Sumatera Selatan. Lantas seperti apa luapan hati seorang istri dari salah satu buruh yang menjadi sasaran oknum berseragam dalam sengketa perebutan lahan yang belum mendapat ketetapan hukum dari pengadilan itu? Saya istrinya Pak Jumadi. Kami adalah pihak yang teraniaya. Kami orang kecil, seorang petugas keamanan, tetapi harus mengalami penindasan oleh orang yang berkuasa. Kami hanya bisa menitip pesan kepada Bapak Hakim yang telah memimpin sidang pra-peradilan suami kami. Kenapa Bapak Hakim menunda sidang suami kami, permohonan suami kami selama 2 minggu berturut-turut, yang sehingga berbuntut gugurnya permohonan pra-peradilan kami. Pesan kami kepada Bapak Hakim Tunggal Negeri Jakarta Selatan, Bapak Hendra Yuristiawan, Pak, kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta. Semoga keputusan yang Bapak ambil murni tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kami sangat kecewa, Pak. Kami sangat menyayangkan adanya tindakan-tindakan dari oknum-oknum PT GPU yang secara tidak sah dan melawan hukum melakukan penyerobotan lahan dan perusakan tanaman sawit di wilayah SHGU PT SKB. Selain itu, kami juga mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi terhadap PT SKB, antara lain dengan telah ditetapkannya Bapak Junaidi dan juga Bapak Indra yang merupakan petugas keamanan dari PT SKB sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan untuk menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT GPU pada lahan yang kepemilikannya masih dipersengketakan dalam proses gugatan tata usaha negara dimaksud. Siapa yang sebenarnya menyerobot tanah, ya siapa yang menyerobot milik siapa, ini yang kadang-kadang tidak jelas di lapangan, seolah-olah kalau sudah memiliki IUP dia juga bebas melakukan kegiatan penambangan, padahal IUP-nya itu menabrak hak guna usaha yang dimiliki oleh PT SKB klien kami. Laporan-laporan pidana terhadap kasus ini seolah-olah menghalang-halangi orang mau menambang, tapi pihak lain mengatakan Anda nggak bisa nambang di sini dong, ini kan lahan HGU-nya ada pada kami, bukan ada pada Anda. Nah ini kan di negara kita ini seyogianya ada keadilan. Penangkapan dua buruh dari PT SKB oleh aparat kepolisian tepat di Hari Buruh mengundang rasa solidaritas. Alhasil, aksi demonstrasi di depan Polda Metro Jaya meluas. Dalam demo tersebut, praktisi hukum Alvin Lim ikut berorasi.
Pengacara yang dikenal vokal itu secara tegas mengkritik oknum kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 2 buruh dengan menyalahi prosedur, yakni tidak membawa surat penangkapan. Karena hal itulah, Alvin Lim meminta aparat kepolisian agar tertib prosedur dalam menjalankan tugasnya. Dan berikut aksi demo yang digelar di depan Polda Metro Jaya. Kami meminta Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti tuntutan kami. Sebagaimana pada pagi hari ini ada 8 tuntutan yang dapat kami sampaikan, semoga Bapak Kapolri bisa mendengar apa yang menjadi tuntutan kami, karena ini berkaitan dengan penegakan hukum dan nama baik dan penahanan beliau itu harus jelas duduk perkaranya. HGU di sana itu masih tetap milik SKB sesuai dengan keputusan banding PT UN. Dengan keputusan banding tersebut isinya adalah membatalkan putusan PT UN. Artinya lokasi tersebut milik daripada HGU-nya PT SKB dan tidak diperkenankan siapapun memasuki daerah tersebut tanpa izin institusi ataupun yang pemilik HGU tersebut. Depan Mabes Polri, kita sekali lagi berjuang untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, ya. Di sini kami berbicara bukan untuk menyerang kepolisian, tetapi untuk mengkritik oknum-oknum, ya. Karena ada 2 orang satpam regu pengaman di areal tambang yang ditangkap dan diamankan tanpa surat-surat yang sah, yang dimana hal tersebut melanggar KUHAP, ya. Karena KUHAP kita tahu bahwa apabila ada penangkapan atau penahanan itu wajib ada surat-suratnya, ya. Dan 2 orang tersebut sampai hari ini sudah ditangkap dan tidak tahu kemana orangnya, tidak ada pemberitahuan baik kepada keluarga maupun kepada areal bisnis atau tambang tempat mereka bekerja, dan hal ini tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, undang-undang menyatakan ketika ditangkap atau ditahan minimal 1x24 jam, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang taat hukum, dan kita juga meminta kepada kepolisian juga untuk taat hukum. Dan kita meminta kepada 2 orang tersebut untuk kepada kepolisian yang menangkap 2 orang tersebut untuk segera memberikan surat pemberitahuan penangkapan maupun penahanan terhadap 2 orang tersebut, ya. Karena jika tidak ada surat, ini bukan penangkapan tapi ini namanya penculikan dan penyekapan. Dan ini melanggar KUHP yang dimana diatur dalam pasal 328 junto pasal 330 tentang penyekapan, ya. Jadi jika tidak ada surat, kami meminta aparat kepolisian untuk segera melepaskan 2 orang tersebut. Kisruh 2 perusahaan yang saling klaim atas kepemilikan lahan tambang batubara juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR) atau BPN. Menanggapi kisruh tersebut, Yusril Iza Mahendra selaku perwakilan dari pihak PT SKB mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan menunggu hasil keputusan sidang Mahkamah Agung terkait kepemilikan lahan yang kini disengketakan. Dan berikut pernyataan sikap Yusril Iza Mahendra terkait konflik tersebut. Mewakili PT Sentosa Karunia Bahagia dan ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan permasalahan tumpang tindih lahan dengan PT Gorbi Putra Utama serta proses hukum atas keabsahan sertifikat hak guna usaha. Beberapa hal yang terkait dengan persoalan ini kami coba sistematikan satu demi satu. Pertama adalah bahwa PT SKB atau PT Sentosa Karunia Bahagia saat ini sedang menempuh upaya hukum, yakni melakukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pembatalan sertifikat hak guna usaha nomor 00146/MUBA atas nama PT Sentosa Kurnia Bahagia seluas 3.500
859,70 hektar yang berlokasi di Desa Sako Suban di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah kami mencermati dan melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen serta fakta-fakta yang terungkap di lapangan, permasalahan ini diawali dengan adanya persinggungan wilayah SHGU PT SKB dengan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Gorbi Putra Utama atau PT GPU. PT GPU bersikeras bahwa IUP yang dimilikinya merupakan hak atas tanah, padahal berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku di bidang hukum pertanahan dan juga berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pertambangan, tegas dinyatakan bahwa hak atas IUP bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah. Jadi ini IUP itu adalah izin usaha di bidang pertambangan. Jadi dia sama sekali tidak berkaitan dengan hak atas tanah. Hak atas tanah itu seperti misalnya hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, HGU. IUP itu sama sekali bukan hak atas tanah tapi izin di bidang pertambangan. Kalau sekiranya nanti klien kami yang dimenangkan, maka kan tidak punya pilihan. Menteri Agraria Kepala BPN harus mencabut keputusan pembatalan atas HGU dan memulihkan HGU milik klien kami, dan dengan demikian perkebunan yang sudah ada di atasnya itu akan berjalan sebagaimana mestinya sedia kala. Selain mendesak dihentikannya kriminalisasi terhadap 2 orang pekerja di PT Santosa Kurnia Bahagia atau PT SKB, serta mencabut keputusan pembatalan atas HGU dan memulihkan HGU milik PT SKB oleh Kementerian ATR atau BPN, pakar hukum yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra bersama Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat. Dan berikut hasil gelar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Dan saya kira ini persoalan harus dikelirkan, jangan timbul ketegangan di lapangan yang tidak menguntungkan semua pihak dan justru memberikan kesan seolah-olah di negara kita ini tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum. Dan saya berharap rekan-rekan wartawan dapat menyebarluaskan berita ini dan juga kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kiranya dapat dengan leluasa mendengarkan pembahasan di dalam keterangan dari pihak klien kami PT SKB dalam rapat dengar pendapat ini. Dan mudah-mudahan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jernih melihat persoalan ini dan kemudian sampai pada kesimpulan dan rekomendasi yang kami harapkan bersama supaya ada keadilan dan kepastian hukum. Seyogianya semua pihak menahan diri menunggu proses peradilan di tata usaha negara yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Agung. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.